Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihadihi muqtafa, amma ba'd. Akhatul iman, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, kemudian untuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam sampai kiamat tiba. Rahimanillah wa iyyakum. Biidznillah, kembali kita melanjutkan kajian kita membacakan kitab Al-Sunnah fil Yaumi wal Lailah, 1000 sunnah yang bisa kita amalkan dalam sehari semalam. Kita masuk pada judul yang baru, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap waktu. Bagi yang pegang kitab, ada pada halaman 130. Sebutkan pada poin yang pertama bahwasanya zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pondasi atau landasan ubudiyah, perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba senantiasa istiqomah berzikir kepada Allah, maka dalam waktu bersamaan dia telah melakukan amalan hati dan amalan lisan, ya. Karena tidak mungkin kita berzikir tanpa mengingat. Maka mengingat dan menyebut dalam bahasa Arab itu memiliki akar kata yang sama, dzakara, ya. Ini bisa kita sebut mengingat atau menyebut. Di zikir itu mengingat sekaligus menyebut. Zikir kepada Allah berarti hati kita mengingat Allah dan lisan kita menyebut namanya, baik kita menyebut lafaz Allah ataupun menyebut asma dan sifat-sifat yang lain. Sebutkan karena ini merupakan tanda komunikasi seorang hamba kepada Khaliqnya, kepada penciptanya pada setiap waktu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa berzikir, mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaannya. Secara umum, dimanapun dan kapanpun kita berzikir kepada Allah, baik itu qiyaman, dalam kondisi kita berdiri, wa qu'udan, dalam kondisi kita duduk, wa ala junubihim, walaupun kita sedang berbaring. Terkecuali misalkan kita berada di beberapa tempat, misalnya di kamar mandi, di sini kita tidak berzikir. Berzikir kepada Allah merupakan upaya untuk terus
bisa terhubung dan terkait. Zikir kepada Allah ini merupakan sebab hidup yang baik. Ketika kita banyak berzikir kepada Allah, sejatinya kita kembali kepadanya. Jadi kembali kepada Allah artinya ya al-luju', hati kita berkiblat kepada Allah. Kita mengingat, kita meningkatkan iman dan takwa dan seterusnya. Kembali kepada Allah bisa juga artinya kita menghadap itu kematian. Akan tetapi di sini yang dimaksudkan pada paragraf kedua di bagian poin pertama ini adalah kembalinya hati kita untuk terus bertakwa dan meningkatkan keimanan. Kemudian ya, seseorang yang banyak berzikir kepada Allah, dia akan dekat dengan Allah. Dia mendapatkan keberuntungan, dia mendapatkan ridhonya, dan tentu perolehan serta pencapaian seorang hamba yang paling tinggi adalah meraih ridhonya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridho kepada seorang hamba, Allah mencintainya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Ketika Allah telah betul-betul cinta kepada seorang hamba, Allah akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Artinya dia begitu ya senang mendengarkan nama-nama Allah, hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, surga. Ya, dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah, dia membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sebaliknya, ketika seorang hamba dia malas berzikir, itu menunjukkan dia telah jauh dari Allah, dan dalam kondisi seperti ini sangat memungkinkan hamba tersebut merugi dan tersesat. Ketika hati kita gersang, kosong daripada zikrullah, pada saat itulah syaitan akan menggerogoti, syaitan akan mempengaruhi, ya, syaitan akan merasuki, syaitan akan menggiring kita kepada kesesatan. Iyadzan billah, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan amalan pembeda antara muslim atau mukmin yang tulus keimanannya dengan orang-orang munafik yang mengaku secara zahir sebagai seorang muslim. Kenapa demikian? Karena kelemahan orang-orang munafik adalah dia tidak mampu banyak-banyak berpikir kepada Allah. Oleh sebab itu di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menyebutkan afqalus salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat apa? Al-Isya dan subuh. Kenapa? Karena sejatinya kehadiran dia untuk tampak sebagai seorang muslim karena ria'an nas, supaya dilihat oleh sama manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Sedikit sekali dia berzikir kepada Allah. Ketika ada celah, ya, kalau tidak hadir tidak mengapa, toh manusia tidak melihat. Seperti di zaman itu ketika salat Isya ini kan sudah mulai gelap. Penerangan tidak sama dengan di zaman kita. Ya, dengan sekian banyaknya para sahabat, kemungkinan wajah-wajah orang munafik ini tidak terdeteksi. Bukan yang sholat ratusan orang, ribuan orang. Kita nggak tahu, bisa jadi si fulan di sholat kedua, ketiga, bisa jadi di pojok, bisa jadi di situ, tidak ada CCTV. Nah, dia merasa ketika tidak hadir pada sholat Isya, kemudian juga sholat subuh, nah ini manusia tidak mencari dia, memperhatikan. Pada akhirnya tidak kuat dia melakukan dua sholat tersebut. Ya, adapun sholat-sholat yang sifatnya di situ lebih terang, lebih tampak, ya, dia mengusahakan untuk hadir karena khawatir
tabir kemunafikannya ini tersingkap. Maka zikrullah ini merupakan pembeda antara orang-orang beriman yang tulus dengan orang-orang munafik yang menyamar sebagai muslim. Lalu yang ketiga, syaitan tidak akan mampu mengalahkan manusia kecuali manusia tersebut lalai dari zikrullah. Artinya, ketika kita senantiasa berzikir kepada Allah, baik ketika kita bangun tidur, ya, setelah itu kita bersuci, kita keluar dari rumah, kita masuk ke masjid, keluar dari masjid, masuk ke rumah, di setiap keadaan itu terdapat zikir dan doa yang bisa kita baca. Nah, ketika itu kita lakukan, maka syaitan ini tidak dapat mengganggu atau mengalahkan. Contoh, ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan ketika seorang hamba masuk ke dalam rumahnya, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dia salam, mengucapkan salam kepada ahlul dar, ahlul bait, orang-orang yang ada di rumah. Kalaupun rumahnya kosong, maka manfaat salam itu akan kembali kepada dirinya. Tetap ya kita dianjurkan untuk salam. Itu bagian daripada zikir. Maka apa kata syaitan? Syaitan itu mengatakan, wah, pemilik rumah ini tidak mengizinkan kita untuk ikut masuk. Ini maka zikir ini ibarat hisan. Apa itu hisan? Hisnun. Hisnun apa? Hisnul muslim, perisai atau benteng. Nah, jadi zikir itu hisan, benteng yang kokoh. Begitu pula ketika pemilik rumah tadi, ya, dia akan menyantap makanan yang ada pada meja hidangan, dia menyebut nama Allah. Syaitan itu mengatakan kita tidak diizinkan untuk ikut makan. Sebaliknya, ketika seseorang memasuki rumahnya, dia lupa menyebut nama Allah, maka syaitan itu akan mengatakan orang ini sangat baik, kita diizinkan untuk masuk ke rumahnya. Malam ini kita mendapatkan tempat untuk menginap. Ketika dia makan, dia lupa berzikir kepada Allah, kembalilah syaitan itu mengatakan kita sudah diberikan izin untuk menginap, diberikan pula makan gratis. Ini repot kalau kita tidak berzikir. Begitu pula ketika seseorang memasuki al-khala, toilet, ya. Di situ dia tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir. Maka apa yang terjadi? Syaitan itu akan melihat auratnya. Jadi lihatlah auratnya. Sebaliknya, ketika dia telah menyebut nama Allah sebelum dia masuk ke kamar mandi atau toilet tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sitru ma baina a'yunil jin wa aurat bani adam idza dakhala ahaduhumul khala ayyaqulu bismillah. Penutup dan penghalang antara pandangan syaitan jin terhadap aurat manusia anak Adam ketika masuk khala atau toilet adalah dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa kali kita masuk ke toilet, ya? Mungkin 3 menit, 5, 7 menit, masing-masing ya berbeda. Apa yang terjadi? Syaitan al-khubuth wal khaba'ith itu menonton, menyaksikan, melihat aurat kita. Ini kan menjadi tidak seimbang. Kita malu aurat kita dilihat oleh sesama manusia, tetapi kita bertonton kepada syaitan. Malu kita, aurat kita dilihat oleh teman kita, tapi kita pertontonkan kepada musuh kita. Nah, ini satu keajaiban yang aneh, yang buruk, tidak baik. Maka kita berzikir kepada Allah, karena dengan zikir-zikir tersebut
syaitan itu tidak bisa mengalahkan kita. Sebaliknya, kalau kita lalai, ya kita ghaflah, kemudian kaslan, malas, kita abai, ya, maka ini menjadi sebab kita lemah dan bisa dikalahkan oleh syaitan. Kemudian sehingga zikir kepada Allah adalah benteng kokoh, ya, yang melindungi manusia dari tipu daya syaitan. Dan syaitan, ya, sangat senang bila manusia jauh daripada zikrullah. Kemudian yang keempat, zikir adalah jalan kebahagiaan. Nah, di zaman yang serba cepat ini, ya, ini namanya zaman serba cepat. Kalau dulu jarak tempuh itu memakan waktu yang lama, sekarang sudah lebih singkat jalan, ya. Ini zaman serba cepat, di zaman serba sibuk, di zaman serba instan, ya, di zaman serba macam-macam, ya, berkembang. Disinilah manusia kehilangan satu hal yang sifatnya mendasar. Kesenangan, kebahagiaan itu sepertinya agak-agak lebih sulit untuk digapai. Zaman dulu orang bisa senang bahagia dengan sebab-sebab yang sederhana. Yang penting, ya, makanan ada, tempat tinggal ada, ya. Mereka sudah senang. Karena standar capaian untuk bisa menjadi senang itu sudah berbeda. Di zaman ini, ya, sekedar makan, tempat tinggal, ya, kemudian kendaraan, ini belum mampu menjadikan orang-orang sekarang senang. Karena dia punya hadap yang jauh lebih tinggi standar kesenangannya. Di zaman dulu, ya, rumah itu hajat, kebutuhan. Sekarang tidak sebatas itu, tapi apa? Tabakhur. Orang berbangga-bangga. Dulu tidak kita dengar istilah apa? Interior, eksterior, betul ya? Kadang-kadang harga rumah itu mirip sama interior dan eksteriornya. Oh, ini rumah terlalu datar rupanya. Kayaknya dipasangin ini itu. Jadi harganya 2 kali lipat. Baru dia merasa bahagia. Kalau rumahnya biasa-biasa saja, kadang-kadang dia malu dengan rumahnya ketika dibandingkan dengan rumah teman-temannya. Nah, maka ketika kita ingin menjadi insan yang berbahagia, maka salah satu cara yang tidak boleh kita lupakan adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu, orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, yang hati-hati mereka menjadi tenang, senang, tentram, ya, bahagia dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah atau ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati itu pasti menjadi tenang. Jadi tenang ini, ya, di atasnya senang. Seringkali kita merasa senang, tapi senang ini cuma numpang lewat. Senyum bentar senang, tiba-tiba diganti sama yang sebaliknya, sedih. Tapi kalau sudah tenang, nah, tenang ini adalah senang yang bertumpuk-tumpuk. Kan tidak mungkin orang tenang 1 detik, kan gitu ya. Tidak mungkin tenang itu 1 menit. Nah, tenang ini melambangkan satu keadaan yang lebih awet dibandingkan sekedar senang. Baik. Nah, ketika seseorang mendapatkan at-tuma'ninah, ya, ketenangan, dan itu yang kita terus latih dalam setiap sholat kita, betul? Kita sholat, kita harus tenang, ya, tuma'ninah. Kemudian disebutkan juga istilah lainnya adalah as-sakinah, ya, ketenangan, baik dalam rumah tangga, berangkat dari qalbu kita,
dalam gerak-gerik kita, dalam cara kita berbicara, dalam sikap kita. Ini tumakninah yang sempurna. Dan meraih tumakninah itu dimulai dengan banyak-banyak berzikir. Kalau di luar sholat kita banyak berzikir, berarti kita telah banyak mengingat, menyebut nama Allah pada waktu-waktu yang kita tidak wajib melakukannya. Ini sunnah. Apalagi di dalam sholat. Di dalam sholat ini wajib. Kenapa banyak orang yang tidak tumakninah ketika sholat? Dia terburu-buru, kesusu. Karena sejatinya itu beban bagi dia. Sholat itu bagi dia beban. Dari mana kita tahu? Karena dia hanya mengerjakan yang wajib saja. Wah, kalau nggak wajib kan nggak dosa kalau ditinggal. Dia nggak mau sholat sunnah. Apalagi berzikir pada setiap saat. Nah, kalau sebaliknya dia telah berzikir setiap waktu, dan ini merupakan amalan-amalan yang sunnah, tidak wajib dilakukan, tapi dia berusaha istiqomah, insya Allah pada sholatnya yang merupakan amalan wajib akan lebih maksimal zikirnya, lebih maksimal tumakninahnya, gitu. Baik. Kemudian yang kelima, pada halaman 131, harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab ahli surga tidak pernah menyesali apapun kecuali atas waktu yang mereka lalui, dan mereka ini tidak berzikir pada waktu-waktu tersebut. Nih, ahli surga sudah masuk surga, nggak ada lagi urusan, nggak ada lagi hal-hal duniawi yang dipikirkan, kecuali ketika dia mengingat dulu pernah ada satu hari yang terlewat, di situ dia jarang berzikir, dia menyesal. Nah, ini menunjukkan fadilah, keutamaan dan keagungan zikrullah. Sesungguhnya pada paragraf kedua, senantiasa berzikir berarti senantiasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan para ulama bersepakat tentang bolehnya berzikir dengan hati dan lisan bagi orang yang berhadas atau junub, atau wanita yang haid, wanita yang nifas, yaitu dengan bertasbih subhanallah, baik dalam kita berdiri, duduk, ketika kita menggunakan kendaraan, kita turun, itu zikirnya adalah tasbih. Kemudian bertahmid, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah atau alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian berikutnya dia bertakbir, Allahu akbar, lalu bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, dia bersolawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoa secara umum, tapi tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi di sini perlu kita pahami, tentu babnya lebih wasi kaitannya dengan baca Al-Quran. Para ulama memiliki sedikit khilaf, terutama misalkan tentang wanita yang haid. Apakah wanita haid ini secara mutlak tidak dibolehkan untuk membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf? Di situ ada dua kaum. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, karena pada dasarnya ayat yang dijadikan dalil itu bercerita tentang malaikat, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran ini tidaklah disentuh kecuali oleh yang disucikan, bukan yang suci. Jadi bukan orang yang bersuci, tapi orang yang disucikan. Siapa makhluk yang disucikan di situ? Menurut para ahli tafsir adalah para malaikat.
Nah, jadi yang paling kuat kaitan dengan wanita haid ini sebenarnya masih boleh membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf. Ini berdasarkan pendalilan yang panjang. Ini yang lebih rajih. Akan tetapi terdapat pendapat tengah-tengahan, karena mungkin tidak bisa menganalisa khilafnya, masih ada sedikit keraguan. Akhirnya diambil jalur tengah, menyentuhnya dengan hail pembatas. Diambil kain di antara mushaf, tidak langsung menyentuh mushafnya. Atau yang kedua, misalkan dengan apa? Handphone, ya. Sehingga ya aplikasi mushaf yang ada di handphone kita ini tidak cukup untuk dikatakan ini mushaf. Karena terlalu jauh perbandingannya. Mushaf itu ya, kalau memang ini bendanya mushaf, tidak bisa kita masukkan ke toilet, tetap dia mushaf. Tapi aplikasi ini sekedar ditutup, ya sudah hilang deh. Kita taruh kantong, kita masuk ke toilet, beda hukumnya. Jadi secara umum di sini disebutkan zikir apapun itu ya dibolehkan bagi semua keadaan yang kita sebutkan tadi, kecuali membaca Al-Quran. Akan tetapi bagi wanita haid yang rajih dibolehkan baca Al-Quran, bahkan boleh menyentuhnya. Baik. Nah, ketika terjadi khilaf seperti ini, maka tentu ya diperlukan kita berlapang dada. Nah, karena memang dari para ulama masing-masing pendapat itu ada ulamanya. Kemudian yang keenam, siapa yang mengingat Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka Rabb-nya juga mengingatnya. Ini yang disebut dengan al-jaza min jinsil amal. Balasan yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kita sebut nama Allah, Allah sebut kita, ya kan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum." Karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya kata Allah, aku akan ingat juga kepadamu. Jadi di sini zikir disebut atau diartikan dengan mengingat. Jadi zikir itu mengingat atau menyebut. Kemudian jika seorang merasa gembira, dia sangat senang ketika mendapatkan kabar bahwa salah seorang raja menyebut-nyebut namanya. Kita nggak ngapa-ngapain, misalnya kita di Kampung Timur, Balikpapan, Kalimantan Timur, tapi di istana itu Pak Prabowo kok sebut-sebut nama kita. Ini lagi rapat kabinet gitu. Apa kurang kerjaan ya kan? Itu Mas Hadi yang di Kampung Timur itu. Dia jalan, jangan lupa ya itu Mas Hadi di Kampung Timur. Ini ada apa gitu? Sampai diulang-ulang. Pasti rasa senang itu ada. Oh, saya diperhatikan, nama saya disebut, ya kan? Ini ada apa? Pasti ada sesuatu yang lebih. Nah, bagaimana keadaannya kalau yang menyebut nama kita itu adalah Allah? Masa kita gak senang, ya kan? Allah yang telah ciptakan kita, mentakdirkan kita lahir dari kedua orang tua kita yang ini adalah orang-orang yang tidak akan tergantikan, tidak terwakilkan. Orang-orang yang Masya Allah hebatnya, ya kan, sabarnya, tabahnya, tulusnya kepada kita, yang membesarkan kita, ya Allah. Kemudian Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita hidayah Islam dan sunnah di tengah banyaknya umat-umat manusia yang tersesat. Di tengah banyaknya orang-orang yang benci kepada sunnah, Allah lapangkan hati kita untuk menerima sunnah. Kemudian Allah kasih kita nikmat dipertemukan dengan istri yang Masya Allah paling cantik menurut kita, ya. Itu kurang apa? Nah, Rabb Azza wa Jalla yang memberikan, mengirimkan sekian banyak nikmat yang kalau kita sebut tidak akan habis, duluan umur kita yang habis. Ini menyebut-nyebut nama kita. Maka ini tentu merupakan fadlun azim, ya,
anugerah yang sangat sangat besar. Bagaimana caranya supaya Allah sang raja, penguasa di hari pembalasan, pemilik alam semesta ini menyebut-nyebut nama kita? Jadi kita memperbanyak zikir, mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir itu bukan amalan yang sederhana, tapi zikir itu adalah segala-galanya. Coba kita lihat, semua ibadah itu pasti di situ tujuan utamanya adalah zikir. Jadi pokok atau tujuan utama daripada ibadah adalah zikrullah. Makanya kalau ada ibadah lepas dari ikhlas, kosong nilainya. Dan wujud daripada zikrullah ketika kita beribadah adalah kita ikhlas, ya, seperti itu. Kemudian disebutkan, ya, salah seorang raja menyebut-nyebut namanya, kemudian memuji dan menyanjungnya di satu tempat, di satu istana, di satu majlis. Maka bagaimana jika Allah Subhanahu wa ta'ala raja, ya, dia menyebut nama kita, ya, di hadapan para malaikatnya, di tempat yang paling mulia. Tentu tidak seorang pun di antara orang-orang beriman yang tidak ingin mendapatkan fadilah tersebut. Maka di sini tidak ada alasan untuk tidak memperbanyak zikir, karena zikir ini ternyata, ya, merupakan amalan yang sangat fleksibel. Boleh nggak kita berzikir sementara kita belum berwudu? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak kita berzikir dalam posisi kita masak di dapur? Boleh. Boleh nggak lisan kita berzikir dalam kondisi tangan kaki kita sedang bekerja? Boleh. Boleh nggak kita berzikir dalam kondisi kita di atas kendaraan? Silahkan. Ini luar biasa. Makanya zikir itu tidak boleh, ya, kita lepaskan. Harus kita zikir sebanyak-banyaknya. Maka zikir bagi hati ibarat air bagi ikan, tidak bisa dipisahkan. Ketika seseorang bertanya, kenapa hati menjadi keras? Jawaban yang paling dekat adalah karena zikirnya kurang. Dengan apa hati menjadi hidup? Ya, dengan banyak berzikir. Zikir ini menunjukkan, ya, kecintaan kita kepada Allah. Kemudian itulah cerminan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketujuh, pada halaman 133. Disebutkan oleh muallif yang dimaksud dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah sekedar mengucapkan satu atau beberapa kata saja, sedangkan hati dalam kondisi lalai dari mengagungkan Allah. Jadi perlu kita sepakati yang disebut dengan zikir, kemudian fadilahnya sangat banyak, itu merupakan amalan hati dan lisan secara bersamaan. Ini yang kita sebutkan dalam muqaddimah kita tadi. Dia bukan sekedar lafaz yang disebutkan tanpa sengaja, tanpa tujuan, tanpa makna, kosong dari pengagungan, tidak begitu. Tapi zikir ini justru adalah kalimat-kalimat yang paling berarti dalam ucapan sehari-hari kita. Makanya, ya, di antara tanda kuatnya keimanan seorang hamba, ketika dia berzikir itu di hatinya terdapat getaran, ya. Itu disebut dengan getaran hati, getaran iman. Nama yang disebut ini bukan nama yang ringan, bukan nama yang remeh, tapi nama yang paling kita cintai, nama yang paling kita agungkan. Kan mungkin sebagian kita pernah mengalaminya. Sebelum dulu
Ya, Allah satukan dengan istri kita. Kita tahu oh dia wanita yang katanya soleha, rajin, baik orangnya. Mulai-mulai ada rasa di hati, tapi belum berani maju misalnya. Sekedar disebutkan di situ majelis. Oh di sekolah ini, di tempat kajian ini ada fulana-fulana. Dalam posisi kita sedang cari jodoh misalnya. Oh kita sudah menargetkan nama ini. Muncul rasa cinta sedikit, tapi belum pernah lihat, belum tahu orangnya, cuma dengar cerita. Nah ketika di majelis yang lain berikutnya nama itu kembali disebut, itu ada yang kerasa di sini, ya. Ada ketukan. Kenapa? Karena kita cinta dengan nama tersebut. Kita suka dengan pemilik nama tersebut. Nah, cinta kepada Allah juga memiliki getaran dan ketukan di hati. Oleh sebab itu disebutkan, ketika nama Allah disebutkan dan orang beriman mendengarkan nama tersebut, wajilat qulubuhum. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika nama Allah disebutkan dan itulah nama yang paling agung, maka hatinya itu wajilat, bergetarlah hatinya. Terus dibacakan ayat, setiap ayat itu akan menambahkan keimanannya. Nah, ketika hati kita dengan lisan kita berbarengan, ya, beriringan ketika berzikir, begitu memaknai kalimat-kalimat tersebut, disinilah ya power dan bobot daripada zikir itu bisa jadi berbeda-beda. Si fulan zikirnya 100, si fulan yang kedua zikirnya 100, tapi zikir si fulan yang pertama lebih berat. Karena zikir ini akan ditimbang. Dalam sebuah hadis disebutkan kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang sangat ringan di bibir, ya. Habibatani ila rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Thaqilatani fil mizan, sangat berat dalam timbangan apa? Al-mizan, timbangan Allah kelak di yaumul mizan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Ditimbang, ya, ditimbang. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan disertai rasa takut. Jadi takut kepada Allah, ikhwatal iman, tidak sama dengan takut kepada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk, ya sebaiknya jangan disebut. Ah, kamu cerita itu terus, kamu nggak tahu anakmu takut. Sebaiknya gimana? Jangan diceritakan, tidak usah disebut. Tapi takut kepada Allah justru harus sering-sering disebut. Takut kepada makhluk sebaiknya kita menjauh. Takut kepada Allah sebaiknya kita mendekat. Nah, ini perbedaannya. Maka takut di sini adalah takut ibadah. Kemudian dan dengan tidak mengeraskan suara. Ini dalil yang perlu kita garis bawahi. Sebaiknya zikir itu tidak berteriak-teriak. Nabi SAW marah kepada orang-orang yang berzikir, dia berteriak. Kenapa demikian? Ya, kata beliau, irba'u ala anfusikum. Yang zikir teriak-teriak, kalian gak kasihan sama diri kalian. Innakum la tad'una as-samman wala ghaiba. Yang kalian panggil, kalian sebut namanya bukan Tuhan yang tuli, bukan Tuhan yang tidak ada, yang jauh. Innakum tad'una sami'an qariba. Yang kalian seru adalah Tuhan yang dekat dan maha mendengar. Jadi zikir itu pada dasarnya apa? Tadarru.
lirih. Ya. Karena apa? Karena Allah dengar. Allah tidak jauh. Tidak usah kita teriak ya. Kemudian bersamaan niatnya zikir itu sudah baik, tapi tetangga yang sakit begeleng-geleng tidak bisa tidur. Ini tidak mampu kita menggabungkan dua masalah. Malah justru mengamalkan suatu sunnah akan tetapi bisa jadi mendapatkan dosa karena mengganggu banyak orang. Ada di kanan orang sakit, di depan sana ada yang ternyata baru lahiran anaknya, semalam penuh dia baru berhasil. Ya, anak yang lahir mungkin butuh istirahat tidur, kaget sama suara zikir yang terlalu besar. Tidak cukup dengan teriakan lisan, ya tambah lagi dengan sunhorek misalkan. Ini sudah repot-repot minta ampun. Jadi zikir itu tentu yang paling tepat ya adalah zikir yang tadarruk. Tidak usah kita berteriak-teriak. Ada beberapa zikir yang sifatnya adalah dikumandangkan seperti adzan. Nah, kalau ini ya kita nikmati saja ya. Kalau rumah kita dekat masjid, pas DKM-nya ternyata sepakat atau mengarahkan salah satu speakernya ke arah rumah kita, sudah nggak usah diprotes ya. Karena kita nggak suka, tapi masjid inginnya memanggil orang yang jauh, mungkin 10 rumah dari rumah kita lagi. Nah, ini tidak ada masalah karena ada tuntunannya. Kalau azan itu memang dikeraskan, azan dikeraskan. Tapi zikir-zikir yang lain tentu ya ini perlu tadarruk, kita rendah hati dengan suara yang lirih. Kenapa? Karena ini nama yang kita sebut adalah nama yang paling agung, bukan nama untuk dimain-mainkan. Kemudian berikutnya ya, setelah tidak mengeraskan suara, disebutkan di sini kapan kita berzikir, di waktu pagi dan petang. Ini minimal ya. Zikir itu minimal pagi petang. Baik, lebih afdal daripada itu di setiap waktu. Nah, adanya kumpulan zikir-zikir pagi dan petang minimal ini adalah satu bacaan yang kalau kita rutin baca, kita terlepas dari sifat al-ghaflah. Tapi zikirnya acak-acak, tidak karuan, random, kadang semangat zikir, kadang enggak berhari-hari. Zikir pagi petang enggak ada, ini masuk kategori al-ghaflah. Termasuk golongan orang yang lalai. Jadi minimal apa? Zikir pagi petang. Alhamdulillah hari ini saya sudah zikir pagi petang. Giliran sudah berangkat kerja, sampai akan pulang itu fokus kerja, lupa zikir misalnya. Ini masih diwakili dengan zikir pagi petang. Baik. Tapi saat kerja lupa zikir ya. Fokus ngitung cuan untung berapa dan seterusnya ya. Kerja totalitas, jangan sampai ada pekerjaan terbengkalai tapi nggak ada zikirnya sama sekali. Zikir pagi petangnya juga nggak ada. Nah, ini dikhawatirkan masuk kategori al-ghafilin. Jadi sebagian daerah Ikhwatul Iman itu ada satu amalan. Ini kita bukan bermaksud negatif ya. Kita tidak menusuk ya suatu perkumpulan tertentu. Ada namanya zikrul ghafilin. Mungkin antum belum pernah tahu ya. Di sebagian daerah ada namanya zikrul ghafilin. Maksudnya apa? Ini orang-orang ini sibuk sekali nih, kerja, mimpinya pun mimpi kerja misalnya. Nah, dibuatkan acara di setiap kampung itu ada minimal ya mengadakan zikrul ghafilin. Tujuannya baik, supaya makhluk-makhluk yang lalai ini paling tidak di acara itu full hampir semalam berzikir. Ya zikirnya dilantunkan, iramanya itu dibagusin supaya walaupun mungkin artinya nggak tahu, nyebutnya enak lah gitu, nggak ngantuk. Jadi dikasih nama apa? Zikrul ghafilin. Itu jangan cari di YouTube nanti ketahuan ya. Ini cuma ini aja karena ada istilah-istilah ghafilin. Nah, di sebagian daerah
Sampai-sampai dibikin seperti itu zikrul ghafilin, supaya manusia-manusia akhir zaman, manusia-manusia modern yang malas jauh dari zikir ini mendapatkan kesempatan untuk mengqadha zikirnya. Minimal dalam acara itu semua warga kampung ikut acara zikrul ghafilin. Kita nggak bicara jeleknya kan ya, ini cuma ya satu cuplikan kisah. Isya belum ya, itu yang bunyi di situ nih. Baik. Nah kemudian, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Ghafil, satu orang lalai. Ghafilin, banyak orang lalai. Ghaflah, kelalaian. Nah ini jangan sampai. Quran surah Al-A'raf ayat 205. Kemudian karena itu kata mu'allif, orang yang berzikir harus memahami apa yang diucapkan. Kemudian sehingga ia berzikir dengan hati serta lisannya. Wajib beriringan dalam zikir itu amalan hati dan lisan. Kemudian terciptalah keterikatan seorang hamba dengan Allah sebagai Rabb-nya, baik secara zahir ataupun batin, baik ya secara lahiriah atau ruhiyah. Demikian barangkali tiba waktu Isya kita tambahkan dengan satu poin berikutnya, karena kajian kita ini insyaallah akan selesai di satu pertemuan lagi. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Tafadhal, siapa yang azan? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ma ba'd. Akhtal iman, azanillah wa iyyakum. Ketika seorang hamba tergolong pada orang-orang yang istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia telah mempraktikkan satu nasihat yang Nabi SAW sampaikan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas beliau bercerita suatu hari, kata beliau radhiyallahu an, dia berada di belakang Nabi SAW dalam satu kendaraan, dibonceng begitu ya. Kemudian Nabi SAW memanfaatkan momen tersebut untuk memberikan pengajaran. Jadi belajar itu tentu tidak ada batasannya. Kalau sekolah itu ada batasannya, ya. Tapi kalau belajar tidak. Nah, maka Nabi SAW beliau menyebutkan, ala u'allimuka kalimat, maukah kuajarkan kepadamu beberapa kalimat? Maka diantaranya adalah ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Sampai pada satu pesan yang sangat indah, Nabi SAW menyebutkan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ya, senantiasalah mengenali Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, terutama dalam waktu-waktu senang kita. Kita gak ada masalah, lagi normal-normal saja keadaan kita. Justru di saat itulah kita perlu banyak mengingat Allah. Supaya apa? Ya'rifka fisyiddah, agar Allah cepat mengingat kita ketika kita susah. Nah, kebalikannya, banyak manusia justru dia rajin kalau ada masalah. Tiba-tiba ke masjid, habis ditagih hutang, ambil omelin, masjid dibersihkan. Salah, tidak salah. Tapi jangan sampai kita menjadi orang, kita hanya lapor ke Allah kalau ada masalah. Pas gak ada masalah, terlena, hanyut, ya. Giliran ada masalah, baru ingat Allah. Kalau mentok, baru ingat Allah. Tapi giliran senang, gak mau ingat Allah. Bisa jadi ketika kita susah, baru di situ kita mengingat Allah, Allah gak langsung bantu kita. Karena apa kaedahnya? Ketika kita banyak mengingat Allah, mengenalinya, menunaikan hak-haknya, dalam kondisi kita lapang, Allah akan membantu kita dengan cepat dalam kondisi kita kesusahan. Ini hadis sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas.
Nah, kemudian di antara hal-hal yang dapat menunjang seseorang untuk bisa rajin berzikir di sini adalah memikirkan nikmat-nikmat Allah. Ya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis At-Tabrani, tafakkaru fi alaillah. Banyak-banyak memikirkan nikmat Allah. Nikmat Allah ini kalau kita renungkan per jam-jam itu, kita baru mampu merenungkan beberapa saja. Contoh nikmat jantung misalkan. Jantung kita ini kan terus kerja 24 jam kali umur kita. Tidak stop dia. Kalau dipikir-pikir itu membutuhkan waktu perenungan yang panjang. Bagaimana dengan paru-paru, mata ini kok bisa ya melihat begitu jelasnya ya. Bagaimana dengan telinga, gimana caranya kok telinga bisa menangkap suara dan seterusnya. Itu semuanya nikmat. Apa bedanya saya hidup dengan rambut dengan tanpa rambut, nikmat apa bukan? Jadi ada berapa rambut yang Allah kasih. Ini dibolehkan, bahkan dianjurkan kita banyak-banyak berpikir tentang nikmat yang Allah kasih, Allah berikan kepada kita. Tapi wala tafakkaru fillah. Jangan melampaui batas. Bukan nikmat Allah yang dia pikir, tapi Allah. Allah itu gimana ya? Allah itu apa? Begini bentuknya. Ya, tidak demikian ya. Cukup kita merenungkan, memikirkan nikmat-nikmat Allah. Nah, ketika seseorang banyak-banyak bertafakkur terutama terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, disebutkan di sini perkara-perkara yang seyogyanya dilakukan berulang kali oleh seorang muslim dalam sehari semalam. Salah satunya ialah menyadari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya berupa banyak situasi dan fenomena yang dilihat ya. Ada berapa banyak kemudian didengar dalam sehari semalam yang mengharuskan dia untuk berpikir dan merenungkan nikmat-nikmat Allah yang telah dia rasakan, yang telah Allah berikan kepadanya. Di sini poin 1, apakah engkau menyadari nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika pergi ke masjid, sedangkan orang-orang di sekitarmu telah terhalang dari nikmat ini? Yang sakit nggak bisa, yang belum dapat hidayah nggak berangkat gitu. Terutama ketika sholat subuh, di saat engkau melihat rumah-rumah kaum muslimin yang penghuninya sedang tidur terlelap. Apakah ini bukan nikmat? Ya, tentu adalah nikmat yang besar. Kemudian, apakah engkau menyadari nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika sedang berjalan dan melihat pemandangan yang beraneka macam? Ada yang ya di sini mengalami kecelakaan mobil, ada pula yang terdengar suara syaitan, katanya mu'alif di sini, maksudnya musik ya. Kemudian ya ada yang memutar musik-musik yang keras dari mobilnya dan seterusnya. Ini ketika kita dalam perjalanan direnungkan, kenapa seperti itu? Sementara misalkan alhamdulillah kita nggak kecelakaan, ya kita selamat dan tidak pula menikmati musik di mobil kita, itu nikmat. Kemudian ketiga, apakah engkau menyadari nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika mendengar atau membaca berita dunia tentang kelaparan, sementara kita dalam kondisi kenyang? Ada banjir ya pas ya, sementara kampung-kampung kita tidak mengalami banjir. Terjadi wabah penyakit ya, sementara kita dalam kondisi sehat. Terjadi kecelakaan, kebakaran atau apapun itu, dalam kondisi rumah-rumah kita aman. Terjadi gempa, ada peperangan yang berlangsung pada saat ini, sementara negeri dan kota kita dalam kondisi aman. Kita melihat pengungsian ya, bagaimana susahnya, makanan terbatas, ini itunya serba kurang dan terbatas, sementara kita dalam kondisi berkecukupan. Nah, seperti itulah kita berlatih untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a mubtala faqal," barang siapa yang suatu waktu melihat orang yang dikenakan kepadanya musibah, lihat orang buta, ketemu sama orang pincang,
macam-macam dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini doa yang sangat patut untuk digarisbawahi. Apa yang terjadi? Lam yusibhu dzalikal bala. Ini doa yang sangat luar biasa. Kalau kita ketemu orang dapat musibah, dia buta, dia pincang, tuli misalkan, dia tabrakan, terus kita baca doa ini, segala puji bagi Allah yang menghindarkan aku dari musibah yang menimpamu atau menimpanya, ya, dan Allah melebihkan aku dari sekian banyak makhluk-makhluk dan hambanya yang lain, maka dia tidak akan mengalami nasib yang sama. Ini luar biasa doanya, ya. Kemudian Allah berfirman, fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya engkau mendapatkan keberuntungan. Quran surah Ar-Ra'd ayat 69. Kesimpulannya, ya, berzikir. Kemudian salah satu modelnya adalah banyak-banyak mengingat nikmat Allah. Ini akan menjadikan kita semakin sadar siapa diri kita, semakin sadar siapa roh kita, dan hati kita semakin bersih. Kita menjadi hamba yang bersyukur, dan kita ini, ya, pada akhirnya banyak-banyak berzikir dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.